Merdeka! Allahu Akbar! Teman-teman sekalian, kita sudah paham bahwa musuh utama kita adalah aktor utama pemilu curang. Siapa dia? Joko Widodo. Apa yang telah dilakukan oleh Joko Widodo? Kecurangan dengan apa? Dengan kekuasaan otoriter, mengangkangi konstitusi, merampok suara rakyat, lalu mengendalikan DPR, juga lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk MK, juga perangkat pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, Polri, dan sebagainya. Semuanya sudah ada di bawah kendali Joko Widodo. Sehingga kejahatan Joko Widodo ini sudah menjadi kejahatan tingkat tinggi terhadap negara dan bangsa. Melakukan pelanggaran atau pengkhianatan kepada konstitusi, tapi juga sekaligus menghalalkan segala cara untuk memenangkan paslon Prabowo dan Gibran. Sehingga dengan kondisi demikian, kita sudah mencatat ribuan guru besar dan dosen dari lebih dari 300 kampus di Indonesia sudah menyatakan keprihatinan dan gugatan kepada Joko Widodo untuk dihentikan. Nah, karena itu guru-guru besar itu yang menjadi panutan rakyat karena berada di seluruh kampus yang ada di Indonesia, hampir seluruh kampus yang ada di Indonesia itu sudah ikut bersuara. Untuk apa? Untuk menggugat kejahatan sistemik Joko Widodo terhadap bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Sehingga dengan itu kita meminta satu, supaya MK mendengar suara rakyat dan mendengar suara dari guru-guru besar yang berasal dari ratusan kampus yang ada di Indonesia. Kedua, kita tuntut agar MK segera mendatangkan Joko Widodo pada sidang MK di gedung MK. Kita minta segera penjahat konstitusi, perampok hak demokrasi rakyat, yaitu Joko Widodo, untuk segera dipanggil oleh hakim-hakim MK untuk didengar keterangannya dan sekaligus untuk bisa didengarkan oleh rakyat tentang kejahatan sistemik yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, terakhir sekali kita ingatkan hakim-hakim MK bahwa kami yang beraksi di sini tidak asal bicara, tapi punya dasar pijakan hak demokrasi dan pengetahuan undang-undang dan peraturan yang sudah dilanggar oleh Joko Widodo. Kejahatan Joko Widodo salah satunya adalah mengintervensi MK untuk meloloskan anaknya Gibran menjadi cawapres. Kejahatan berikutnya adalah menggunakan kekuasaan untuk apa? Untuk mempengaruhi polisi, kepala-kepala daerah sampai kepala-kepala desa yang diancam kasus korupsinya akan dibuka kalau tidak mendukung Gibran misalnya, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain, termasuk juga menggunakan APBN untuk apa? Untuk memberikan bansos yang merupakan itu ada money politics, yang jelas ini adalah kriminal yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi dengan berbagai bukti, fakta, lapangan yang menunjukkan tentang kejahatan Joko Widodo, tidak ada kata lain bagi MK untuk segera memanggil Joko Widodo ke sidang MK. Kemudian yang kedua, untuk MK segera memutuskan membatalkan pemilu, pemenang pemilu yaitu
Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kedua orang itu justru harus bertanggung jawab karena terlibat bekerja sama dengan Joko Widodo untuk melakukan pemilu curang yang syarat dengan berbagai pelanggaran. Saya kira terakhir sekali, ya setelah kita menuntut MK, kalau itu juga tidak dengar oleh MK, maka sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan masif di seluruh Indonesia, dan puncaknya adalah pada tanggal 22 April 2024. Untuk apa? Untuk meminta supaya Joko Widodo segera digulingkan. Seandainya MK tidak membatalkan kemenangan Prabowo Gibran, maka rakyat akan datang hadir pada tanggal 22 April 2024 untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Joko Widodo pro-oligarki, nepotis, dan antek Cina. Joko Widodo harus digulingkan. Joko Widodo harus segera dilengsarkan. Prabowo Gibran harus dibatalkan kemenangannya. Dan rakyat akan datang hadir melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter yang dipimpin oleh Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.